Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dr. Game. Mungkin kalau ditanya sekarang prosesor terkencang di bawah 200.000 yang ada di toko oranye atau hijau, itu ada prosesor yang akan kita bahas di video kali ini, yaitu Intel Pentium Kaby Lake generasi ke-7 atau Gen 7 Intel G4560. Mendengar kata Pentium, kebanyakan orang pasti berpikir, wah ini prosesor jadul yang udah ketinggalan zaman, lemot, lambat, dan lelet. Kasusnya sama lah ya kayak prosesor AMD yang cepat panas, tapi itu kan zaman dulu ya, bukan zaman sekarang. Jadi ya, ayo kita bahas sekilas tentang kelebihan dari CPU ini atau prosesor ini, teman-teman. Kelebihan yang pertama, dia punya iGPU walaupun tidak sekencang Ryzen series, tapi lumayan lah setara atau tipis-tipis dengan GTX T710 dari Nvidia. Namanya adalah Intel Ultra High Definition atau Intel UHD 610. Yang kedua, support DDR4. Yang ketiga, hemat daya. Jadi PC ini kalau kamu pakai prosesor ini sangat hemat listrik, teman-teman. Yang ke berapa ini aku lupa. Dia punya dual core 4 thread, yang artinya dia ini punya 2 inti utama tapi punya 4 thread. Ya intinya rasanya itu kayak punya 4 core lah, teman-teman. Walaupun dia adalah dual core ya, karena ada fitur hyper threading. Yang nomor keberapa aku lupa lagi. Harganya sekarang murah banget, teman-teman. Wow, murah banget. Nah, jadi pertanyaannya, apakah masih layak dipakai atau dibeli prosesor atau CPU satu ini di tahun 2025? Jawabannya ya masih layak aja, teman-teman. Semua itu disesuaikan dengan budget, kebutuhan, dan juga usernya itu sendiri ya. Bagaimana cara dia mengoptimasi sebuah prosesor ini dalam hal pemakaian gitu, teman-teman. Dan PC pertama Dr. Game juga memakai prosesor yang satu ini ya, kebetulan. Terus gimana dong soal performanya atau reviewnya pribadi dari Dr. Game? Nah, tanpa basa-basi langsung saja kita uji saja ya, teman-teman. Untuk spesifikasi lengkapnya ada di deskripsi. Spesifikasi PC yang digunakan maksudnya ya, teman-teman. Uji sintetis pada Cinebench R15, skor Pentium G4560 ini di atas Core i5 Ivy Bridge Gen 3 atau Core i5 Gen 3, teman-teman. Dan cuman kalah sedikit dari i3 6100. Wow, luar biasa sekali ya. Si Pentium ini bisa mengalahkan i5 walaupun Gen 3 sih. Tapi nggak apa-apa, itu udah lumayan banget. Untuk dipakai edit video juga footage Full HD, nggak ada yang nge-lag di preview. Dan saat di render video Full HD yang berdurasi sekitar 4 menit memakan waktu render sekitar 52 menitan. Ya, kita bulatin aja 1 jaman lah ya, teman-teman. Metode rendernya software only tanpa dibantu GPU alias cuman CPU-nya aja. Ini tergantung dari Premiere Pro berapa, yang CC berapa atau yang seri berapa yang kalian pakai ya untuk kecepatan dari si rendernya ini. Saran aku mungkin kalau mau lebih cepat pakai Premiere Pro CC 2017 sampai 2020 plus nanti rendernya dibantu hardware encoding dari AMD atau CUDA Core dari Nvidia. Uji gaming. Di sini ada 2 pengujian ya, teman-teman. Yang pertama pakai GPU eksternal yaitu GTX 1052 GB dan tanpa GPU eksternal alias cuman iGPU-nya aja ya, teman-teman, atau VGA internal lah kita bilang. Untuk Counter Strike 2 di settingan low, resolusi HD 720p, FPS yang dihasilkan adalah 16-24 fps. Ya, ini kurang playable sebenarnya karena cuma mengandalkan iGPU aja, dan juga CS2 ini kan termasuk game yang baru dan agak berat memang, teman-teman. Oke, tes yang kedua ini ada Valorant di settingan yang sama juga 720p HD dan settingan low dapat 60-87 fps. Ya, ini sudah lancar banget. Kalian bisa mainin game ini tanpa GPU eksternal lagi dan tanpa recording. Ini dapat tambahan 3 fps, teman-teman. Selanjutnya uji menggunakan GPU eksternal. Di sini untuk game GTA 5 high setting rata kanan, teman-teman, dapat 70-80 fps. Resolusinya Full HD. Ini udah lancar banget ya, bisa kalian mainin. Oke, yang berikutnya ada Fallout 4 settingan rata kanan, resolusi juga Full HD, dapat 35-45 fps. Project Cars settingan yang Full HD rata kanan dapat 70-80 fps. Jadi ini udah lancar banget ya kalau main game, teman-teman, apalagi kalau pakai GPU eksternal. Untuk kebutuhan gaming ya paling cocok ini tuh untuk mainin game mainstream, game-game online gitu, teman-teman, kayak Point Blank, Valorant, Counter Strike 2 tadi, tapi harus pakai GPU tambahannya, Dota 2 dan lain-lain. Untuk game-game AAA kayak GTA 5, Fallout 4 tadi
Bisa-bisa aja teman-teman, asal settingannya disesuaikan aja ya. Kesimpulan, Intel Pentium G4560 masih dapat digunakan bagi para pemula yang mau rakit PC dengan budget tipis-tipis untuk kebutuhan dasar seperti browsing, office, editing, dan stream tipis-tipis. Jadi buat kalian yang masih baru-baru mau rakit PC, dananya terbatas, tapi udah pengen gaming juga tipis-tipis dan buat kebutuhan sehari-hari, nah ini cocok ini prosesor satu ini, apalagi udah DDR4 ya, hemat daya pula. Nah kalau kalian berminat meminang CPU yang satu ini atau prosesor yang satu ini, silahkan cari saja di marketplace kesayangan kalian, ada di toko hijau atau di toko oranye atau di link di deskripsi ya. Beli sama admin Dokter Game aja, kasihan deh ini ya, jualan CPU nggak laku-laku sampai harus bikin video ini. Anyway, videonya sampai sini dulu ya teman-temannya, jangan pelit-pelit untuk di subscribe, komen, like, dan di share ke teman-temannya agar info ini bisa bermanfaat dan jadi amal ibadah untuk kita semua. Hahaha. Ya itu saja ya, see you on the next video teman-teman. Jangan lupa di donate ini kalau mau biar channel ini bisa terus berkembang. See you on the next video. Bye bye.